Bismillahirrahmanirrahim. Watorikul ini menjelaskan tentang hierarkisitasnya ya. Watorikul ibarah, adapun torikul ibarah, metode ibaratun nas. Aku adalah lebih kuat. Apa nih dalalatan indikasinya? Min torikil isyarah, dari metode isyarah. Li'anal awwal, karena yang pertama ya dulu menunjukkan ala makna, atas makna mutabadarun, yang segera dipaham, yang segera fahmuhu, dipahamnya makna itu. Maksudun lagi dimaksudkan bisyak dengan dihadirkannya nas. Siyak itu maknanya apa? Dihadirkannya nas. Bahasanya adapun yang kedua, itu dulu menunjukkan apa yang kedua, yaitu isyaratun nas ala makna lazimin, atas makna lazim, ghairi maksudin, yang tidak dimaksudkan bisyaki, dengan siyak. Ya pasti ibarat itu lebih kuat daripada isyarah, karena isyarah itu setelah ada ibarat gitu. Wa kullu minhuma, dan masing-masing minhuma dari ibarat dan isyarat, aqwa adalah lebih kuat min tariqid dalalah, dari tariqid dalalah, dari makna yang dipaham dari ruhuhu wa maquluhu itu. Li'anna kullu minhuma, karena masing-masing minhuma dari apa? Dari isyarah dan ibarat, dari ibarat dan isyarat itu mantukun nasi, adalah makna yang tersurat dari teks. Wa madluluhu, dan makna yang ditunjukkan oleh nas, bisigotihi, dengan sigotnya nas, wa alfadhi, dan lafaz-lafaznya nas. Jadi isyarah itu masih masuk dalam kategori mantuk ya. Walakin akan tetapi thariqud dalalah, metode dalalah itu mafhumun nas, adalah makna tersirat dari nas, wa madluluhu, dan madlulnya nas, makna yang ditujukan oleh nas, tapi biruhi, dengan spirit, wa ma'kulihi, dan rasionalitasnya, bukan dengan lafaz dan sigotnya gitu. Walihadat tafawud, dan bagi perbedaan ini yurajjahu, diunggulkan, inda ta'arud, ketika ta'arud, diunggulkan apa al-mafhumu, makna yang dipaham, minal ibarat, dari ibarat, al-mafhum, daripada makna yang dipaham dari isyarat. Jauh, dan diunggulkan al-mafhumu, apa makna yang dipaham, min ahadima, dari ibarat dan isyarat, al-mafhumi, diunggulkan atas makna yang dipaham dari dalalah. Contoh, misal ini yang baru ijtihad yang rumit begini-begini nih. Ini ijtihadnya rumit sudah ini. Iya, karena faqih itu artinya orang yang berpikir rumit ya. Kalau yang sederhana bukan faqih namanya. Tukang arek. Misal ta'arudi, contohnya ta'arud bainal mafhumi, antara mafhum bil ibarat, dengan ini bedanya ahli fikih dengan orang kampung ya. Saya sering bilang, apa bedanya orang kampung dengan ahli fikih? Sama saja. Kalau ditanya bagaimana hukumnya mencuri, ya pasti bilang tidak boleh. Kita juga bilang tidak boleh. Bedanya kita tahu bagaimana jalan mikirnya, nah mereka tidak tahu. Itu aja bedanya. Nah, misalnya ta'arud, contohnya ta'arud kontradiktif bainal mafhumi, antara makna yang dipaham bil ibarat, dengan ibarat, wal mafhumi, dan makna yang dipaham bil isyarah, dengan isyarah. Minan nusus syar'i, itu dari teks-teks syar'i. Contohnya adalah qauluhu ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan alaikum, atas kalian, al qisasu, apa qisas, fil qatla, dalam orang-orang yang dibunuh. Fil qatla, dalam orang-orang yang dibunuh. Qatla jamaknya qatil, sama dengan marid, jamaknya marudha. Ma'aqolihi subhanahu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, wa man, adapun orang yaqtul, yang membunuh siapa, man muta'ammidan, mukminan, kepada orang mukmin, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Fajazahu, maka adapun balasannya matu jahannam, adalah neraka jahannam. Ayat yang kedua ini seakan-akan kan tidak ya. Seakan-akan tidak harus dikisos gitu. Karena balasannya sudah jahannam gitu. Lalu menunjukkan al-ayatul ula, apa ayat yang pertama, bi ibaratiha, dengan ibaratnya ayat ula itu, ala wujubil qisas, atas wajibnya qisas, minal qatil, dari orang yang membunuh. Wa tadullu al ayatus tsaniyah, dan menunjukkan apa ayat yang kedua, bi isyaratnya, dengan isyaratnya ayat yang kedua itu, ala anal qatilal amida, bahwasanya orang yang membunuh yang sengaja, la yuktasu minhu, tak diqisas minhu, siapa dia, karena Allah bilang balasannya jahanam. Kalau begitu tidak ada kisah berarti gitu. Itu isyaratnya itu. Li'anna fiktisoriha ala anajza'u jahannam, karena sesungguhnya di dalam mengambil cukupnya ayat yang kedua ini, ala anajza'u, bahwasanya balasannya qatil al-amid itu jahannam, adalah jahannam. Isyaratun, adapun isyaratan, adapun isyarah, isyaratan, adapun isyarah, ila hada, kepada ini. Ini apa?
ini anal qatil al-amid la yutasaminhu. It yalzamu karena logis min hadzal iktisar dari mengambil cukup itu fi maqamil bayan di dalam konteks bayan, di dalam konteks menjelaskan apa anu sesungguhnya la tajibu tidak wajib alaihi atas qatil hukumatun ukhra, apa hukuman yang lain. Dalam konteks yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail seharusnya kok Allah mengambil cukup itu gitu. Itu seakan-akan memang ya itu sudah hukumannya, tidak yang lain. Itu berarti kan kontradiktif ya. Lakin akan tetapi rujjah diunggulkan madlulul ibarah, apa makna ibarat ala madlulul isyarah, atas makna yang dikandung yang didapatkan dari isyarah. Wajiban qisas, dan wajib apa qisas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqallul haid salah satu ayamin, paling sedikitnya haid itu 3 hari, wa aktsaruhu, dan paling banyaknya haid itu asratun 10. Paling sedikitnya haid 3 hari dan paling banyaknya haid adalah 10 hari. Ma'a qaulihi, beserta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lili nuqsaniddin, di dalam memberikan alasan kurangnya agama finisai pada perempuan, karena ada hadis al-mar'atu naqisatu aqlin wa dinin, perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Nah, ketika ditanya kurang agamanya itu apa, Nabi mengatakan fi ta'lili nuqsaniddin itu finisa, Nabi mengatakan taqudu ihdahunna, duduk salah satu perempuan itu satra umriha, separuh usianya, la tusolli, dalam keadaan tidak sholat. Siapa ihdahunna? Separuh usianya tidak sholat. Separuh usianya tidak sholat. Itu bisa dipaham secara isyarah. Oh, kalau begitu berarti 15 hari kan begitu ya. Fa inal hadis, maka sesungguhnya hadis al-awwal yang pertama yaitu menunjukkan apa hadis awal, ibaratnya dengan ibaratnya hadis awal itu ala anna aksara muddatil haid, bahwa sesungguhnya maksimal waktu haid itu asratu ayamin adalah 10 hari. Wal hadis tsani, adapun hadis yang kedua yaitu menunjukkan apa hadis tsani bi isyarati, dengan isyarahnya anna aksara muddatil haid, bahwa sesungguhnya mayoritas masa haid itu khamsata asrata adalah 15 hari. 15 apa yaman harinya. Li'anna, karena sesungguhnya hadis yang kedua masuk menegaskan ala anak ihdahun, bahwa salah satu di antara perempuan itu taqudu, duduk siapa ihdahun nisfa umriha, kepada separuh usianya la tusolli, ia tidak sholat. Wa yalzamu min hada, dan logis min hada dari ini apa? Dari ala anak ihdahun taqudu ini logis apa? Antakuna ada muddatul haidi, masanya haid adalah khamsata asra yawman, 15 hari. Li'annahu, ini diulang-ulang ini nak. Ini mungkin apa namanya, sama kadang-kadang orang menulis itu kan apa ya, bingung ya. Li'anna termasuk yang baca juga. Li'anna karena sesungguhnya hadis yang kedua itu nasa menegaskan apa ala anak ihdahun, bahwa sesungguhnya atas salah satu di antara mereka taqudu, ialah duduk siapa ihdahunna ini nisfa umriha la tusolli, kepada separuh usianya dalam keadaan tidak sholat. Wa yasmu min hada, dan logis min hada dari ini antakuna ada muddatul haidi, apa masanya haid nisfa syahrin, adalah separuh bulan gitu. Hatta tahaqqaqu, sehingga terwujud apa anna, bahwa sesungguhnya perempuan itu finis fi umriha, di dalam separuh usianya la tusolli, ialah tidak sholat. Itu isyaratnya. Falamma ta'arada al-mafhum, ketika kontradiktif apa makna yang dipaham min ibaratin, dari ibaratnya nas yang pertama, wal mafhumu, dan yang dipaham minal isyarat min isyaratin nasis tsani, dari isyaratnya nas yang kedua, rujjah, maka diunggulkan al mafhumu, apa makna yang dipaham minal ibarat, dari ibarat, yaitu bahwa mafhum minal ibarat ini takdiru aksari muddatil haid, penentuan mayoritas masa haid dengan 10 hari. Maksud siapa ini? Maksudnya Abu Hanifah. Jadi maksudnya Abu Hanifah sebenarnya lebih apa? Lebih sejalan dengan metode ini, metode usul fikihnya ini. Jadi maksudnya Syafi'i yang 12 hari itu menurut di sini itu lemah karena tidak metodis dia itu. Kalau di sini lebih metodis katanya. Metode sejalan dengan metode ya. Wa misalu hada, ini contoh dari undang-undang positif. Kebalikannya undang-undang negatifnya.
Wa misalu hada adapun contohnya ini minal qanunil madani dari undang-undang perdata al-mulgha yang telah di amandemen. Mawadun nafaqat adalah pasal-pasal tentang nafaqat al-waridah yang datang fil mawad 155, 157 dan 158. Tadullu menunjukkan bitorikil isyarah dengan torikil isyarah al-ihtisasil mahakimil ahliyah atas kekhususan peradilan keluarga. Kalau sekarang peradilan agama di Indonesia bil fasli dengan memutuskan fi qadaya hadhihi nafaqat di dalam problem-problem nafaqat ini li anna hada karena sesungguhnya ini ihtisas itu yalzamu adalah makna logis minan nasi dari nas alaiha atas qadaya hadhihi nafaqat fi qanuniha di dalam undang-undangnya al-mahakim al-ahliyah wal madah 16 min laihati tartibil mahakim al-ahliyah al-mulghat yang di amandemen juga allati jaa yang datang fiha di dalam laihah tartibil mahakim al-ahliyah al-mulghat ini allaisa li hadhil mahakim bahwasanya tidak boleh bagi peradilan-peradilan ini apa antanduro melihat siapa hadhil mahakim fil ankihati di dalam perkawinan-perkawinan wa marad sesuatu yang berhubungan apa emak ini biha dengan ankihah min qadayal mahdi dari problem-problem mahar wa nafaqah dan nafaqah. Lalu menunjukkan bitorikil ibarat dengan metode ibarat ala adami ihtisasil mahakim atas tidak khususnya mahakim al-wataniyah peradilan negeri bi qadaya an-nafaqah dengan problem-problem nafaqah. Ahliyah itu ya kalau wataniyah negeri. Falamma ta'arada maka ketika bertentangan al-mafhumu apa makna yang dipaham bitoriki isyaratil ula dengan metode isyarahnya pasal yang pertama wal mafhumu dan yang dipaham bitoriki ibaratis tsaniyah dengan metode ibarat yang pasal yang kedua rujia maka diunggulkan al-mafhumu apa makna yang dipaham bitorikil ibarah falah tisoso lil mahakimil wataniyah bimawadin nafaqah maka tidak ada kekhususan bagi peradilan negeri bimawadin nafaqah dengan pasal-pasal nafaqah. Ini kalau mencari hadis itu nanti bisa dijalankan metode ini ya. Metode bisa dijalankan ketika memahami hadis. Karena hadis itu luar biasa. Wa misalu ta'arud dan ada pun contoh ta'arud bainal mafhumi antara makna yang dipaham bil isyarah dengan isyarah wal mafhumi dan yang dipaham bidalalah dengan dalalah minan nusus syar'iyyah dari teks-teks syar'i qauluhu ta'ala ialah firman Allah taala wa man qatala mu'minan khata'an wa man adapun barang siapa qatala yang membunuh siapa man mu'min kepada orang mukmin khata'an dalam keadaan salah fatahriru raqabatin mu'minatin maka wajib memerdekakan budak yang mukmin yukhadu diambil minhu dari ayat ini qaulu ta'ala ini bitorikid dalalah dengan torikid dalalah anna man qatala mu'minan muta'ammidan tadi kan khata'an ya bahwasanya orang yang membunuh orang mukmin dalam keadaan sengaja alaihi wajib juga atas man itu ayyuharriru raqabatan mu'minatan memerdekakan kepada budak yang mukmin lianna karena sesungguhnya mu'minan muta'ammidan ini aula adalah lebih minal qatili khata'an daripada orang yang membunuh secara khata' bihadat takfir dengan membayar kafarat anjarimati dari tindakan pidananya li'anna tahrirar raqabah karena sesungguhnya memerdekakan budak itu kafaratun adalah sebagai kafarah lil qatil bagi pembunuh antabi dari dosanya wal amil adapun orang yang sengaja aula itu lebih-lebih ayu kafira menebus membayar kafarat siapa amil menebus antabi dari dosanya minal khati' ketimbang orang yang salah. Itu secara apa itu? Secara dalalah. Wa qauluhu dan firman Allah taala, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Yukhadu diambil minhu dari ayat ini bitorikil isyarah dengan torikil isyarah. Ana bahwasanya la juga tidak wajib alaihi atas apa ini? Atas mukminun muta'ammidan atau al-qatil al-amid ya. Tahriru raqabatin apa memerdekakan budak li'anal ayat karena sebenarnya ayat tusiru
memberikan isyarah apa ayat itu ila an bahwa sesungguhnya la kafarat, tidak ada kafarat dengan bihi bagi dosanya al-qatil al-amir fitunya di dunia. Karena ja'alat menjadikan apa ayat itu jazaa'u kepada balasan al-amir al-qatil, khuludahu kepada abadinya dia fi jahannam, di dalam jahannam, la ghairu tidak yang lain. Falamma ta'aradu ketika bertentangan apa dua ayat tadi itu, rujihad maka diunggulkan al-isyarah apa isyarah alat dalalah dalalah. Walajibu maka tidak wajib alal qatili abdan atas pembunuh sengaja tahriru raqabatin apa memerdekakan budak. Yang wajib adalah tadi yang mana ibarat di atas itu, yaitu qisas.